Di sini seorang ibu yang mencari anaknya. Jadi kita kali ini akan membantu seorang ibu namanya Ibu Via yang mencari anaknya yang udah menghilang, nggak ada kabar sama sekali ya. Klien kita kali ini namanya adalah Ibu Via dan anaknya adalah Raisa. Raisa ini masih kuliah. Dia tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali, nggak ada sebab dan nggak tahu kenapa, tidak bilang sebelumnya sama ibunya, tiba-tiba menghilang gitu saja. Selama 2 bulan. 2 bulan ya. Nah sekarang kita janjian di pengadilan negeri, katanya dia lagi proses Sidang perceraian sama suaminya. Ini kasihan banget ya. Nah ini dia nih. Ini dia? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini Bu Via. Ada apa ini? Kenapa ini? Bukannya ibu ini yang namanya Ibu Via, klien kita yang mau dibantu mencari anaknya yang hilang. Ayo turun. Nggak apa-apa ini? Iya udah nggak apa-apa, kita bantuin dong. Kamu kayak gini sama aku. Nggak bisa kayak gitu. Kamu mau apa? Ya, Pak, ini ada apa ini? Nggak bisa kamu kayak gini. Cukup mas. Aku nggak kuat lagi. Mau kamu apa sekarang? Mau kamu apa sekarang? Aku mau cerai sama kamu. Aku udah nggak tahan lagi sama kamu. Aku mau cerai. Oke, kita aku aja nih kamu mau cerai. Oke. Jadi ternyata di situ kita semua tahu mereka ini adalah suami istri. Kamu sampai di sini. Aku nggak mau balik sama kamu lagi. Kamu selalu nyalahin aku, Udah ini kan kuasa bela aku. Pak, iya Pak, maaf Pak. Bapak coba tanya dulu, ditanya dulu ibu mau ikut siapa? Ibu mau nyari anaknya nggak? Ibu mau nyari anaknya? Bapak jangan dipaksa gitu, sakit tuh Pak tangannya Pak, Iya kasihan. Pak. Aku udah nggak kuat lagi. Aku kangen sama Raisa. Kenapa Raisa? Raisa udah nggak pulang selama ini. Dia pergi ninggalin kita. Kamu cuma bisanya selingkuh kerja nggak pernah peduli sama keluarga. Karena kamu sudah bilang peduli sama kamu. Kamu sudah peduli sama aku. Aku selalu oh gitu. Aku selalu bantu kamu supaya cukup. Tapi kenapa kamu malah selingkuh? Kayak gini caranya. Anak kita hilang, nggak pulang. Kamu malah nyalahin aku. Gak mau tahu, cari si Raisa. Aku gak mau tahu, aku cari si Raisa. Itu anak satu-satunya. Pak, maaf nih Pak. Ini kan anak Bapak. Harusnya bareng-bareng. Bapak bukan berantem kayak gini. Harusnya Bapak bawa bareng-bareng kompak buat nyari anaknya Pak. Dan malah saling nyalahin. Dan menurut ibu juga ini ada kemungkinan anak Bapak hilang ini gara-gara Bapak sama ibu sering ribut. Dan benar seperti itu Pak. Coba deh Pak sama-sama kita perhatiin anaknya Pak. Kayak gini. Anak kan kadang-kadang kalau orang tua ribut anak jadi korban Pak, kasihan. Makanya kamu tuh harus tahu, Mas. Selama ini kamu nggak pernah tahu, kan? Nggak pernah tahu anak kita gimana, nggak pernah tahu aku gimana. Nyalahin aku terus. Aku udah nggak tahan lagi. Oke, sekarang gimana Bang? Ya, bagusnya Bapak tolong izinkan dia untuk cari anaknya. Bapak juga kalau dapat informasi sama-sama nyari, Pak. Dan nggak lama kemudian tiba-tiba ada seorang ibu-ibu di situ keluar dari mobil, langsung dia marah-marah. Ya sudah kalau gitu nanti kita. Oke, kita cari. Kamu gimana sih? Kata kamu udah cerai sama istri kamu. Kamu masih nemuin dia? Kamu siapa? Aku pacarnya David. Kamu siapa kan? Aku ikut campur masalah rumah tanggaku. Gimana sih? Jadi ini Kamu bohong. selama ini dia yang jadi masalah. Pergi kamu pergi. Jadi ini ternyata pacarnya Pak David. Aku pergi ke sana kamu pergi. Pacarnya di sini udah nggak sabar, minta buru-buru Pak David segera ninggalin Ibu Via. Mas gimana sih kelar sidangnya? Ya sudah, aku sudah selesai sama dia. Sidangnya tinggal selanjutnya lagi. Kamu ngapain? Udah pergi kamu pergi. Kamu jangan di sini kamu pergi. Kamu pergi.
Mas kan tahu sendiri kan, masalah belum selesai. Tapi tiba-tiba ada perempuan lain dari situ. Dalam mobil dia cerita semuanya. Ya, pernikahan yang 20 tahun lebih dibina dengan susah payah, dengan pengorbanan, dengan saling menghormati, semuanya hancur akhirnya dengan perceraian. Itu perempuan itu yang selingkuhan ya, Ibu? Iya, Mbak. Saya tuh udah capek hati sama suami saya. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Mau marah sama dia percuma, mau baikan sama dia percuma, semua saya lakukan percuma. Saya udah nggak peduli sama suami saya. Dia mau kemana-mana saya nggak peduli sama dia. Sekarang anak saya pergi. Dan saya inginkan cuma anak saya. Kan banyak macam alasan itu. Coba ibu sama ini introspeksi diri. Seorang anak perempuan nekat pergi dari rumah itu karena apa? Apa karena ibu marahin? Apa mungkin karena bapaknya marahin? Atau mungkin gara-gara orang tuanya sering ribut ibu. Makanya sekarang ibu coba introspeksi diri. Selama ini apa yang kurang buat anak? Apa yang selama ini ibu lakukan buat anak? Apakah sudah cukup? Saya melakukan semaksimal mungkin saya di sana. Tapi mungkin kebanyakan saya di luar, jadi ya anak tuh nggak pernah diperhatikan secara fokus. Ayahnya juga nggak pernah pulang. Ayahnya pergi sama yang lain. Ibu sering berantem di depan dia. Iya sih, memang selama ini kita udah nggak cocok lagi. Saya udah nggak tahan lagi, saya nggak pengen pisah sama dia. Jadi anaknya yang namanya Reisa ini ada kemungkinan pergi dari rumah karena mereka ini sering ribut orang tuanya. Kemarin waktu saya lihat Instagramnya temennya dia namanya Helen. Raisa tuh ada di Instagram waktu Helen ulang tahun. Tapi setiap saya ngubungin dia nggak mau ngomong, nggak mau bicara sama saya, Mbak. Berarti alhamdulillah kondisinya Raisa baik-baik aja. Itu kan dia datang ke ulang tahunnya Helen itu ya, Bu ya? Itu kapan, Ibu? Tapi itu 2 minggu yang lalu. Makanya aku kepengen ketemu sama Helen, aku kepengen tahu kabarnya Raisa. Kalau di status Instagramnya kelihatan banget di acaranya Helen ulang tahun ini ada Reisa di sana sama kawan-kawannya. Berarti ada kemungkinan Helen tahu di mana Reisa. Nah sekarang Helen ini kuliah atau kerja atau gimana Ibu? Dia kuliah, Mas. Kuliah. Iya, satu kampus sama anak saya. Mas, kalau misalnya kita ke kampus gimana, Mbak? Ke kampusnya Helen. Dia satu kampus sama Helen. Berarti kemungkinan anak Ibu juga masih ngampus dong? Nggak tahu, makanya itu kalau misalnya kita ke kampus mungkin saya bisa ketemu sama Raisa. Gimana? Kita mau coba ke sana aja? Iya kalau memang Wah, ada gimana? kemungkinan Kamu mau anaknya Ibu ini dekat sama Helen ya kita harus kejar Helen ya. Iya, kalau jam segini emang anak kita ke kampus ya, cuma nggak tahu jadi kan ada mata kuliah kan. Nanti kita coba tanya sama teman-temannya aja. Akhirnya kita buru-buru menuju ke kampusnya Helen atau kampusnya Reisa. Mereka ini satu kampus di jurusan yang sama, ekonomi manajemen. Ini sekarang kita udah deket di kampusnya Helen dan juga anak ibunya. Ini kita akan masuk ke kampusnya atau gimana ini? Apa coba kampusnya aja? Deket-deket lagi Pak. Majuan aja lagi, Pak. Maju lagi Pak. Kampusnya aja nggak apa-apa. Pas sampai di kampus, Helen ternyata ada di depan kampus. Dia lagi jalan di depan kampus. Itu orangnya itu. Stop. Ibu. Aku mau asal tadi lagi, Bu.
buru-buru kita ikutin Helen di situ, kemudian dia jalan kaki mau menuju ke sebuah gedung perkantoran di situ. Buru-buru kita samperin dia dan kita deketin. Mbak ini temennya kan? Temennya Helen, Raisa kan? ini aku mamanya Raisa. Aku kepengen ketemu sama Raisa. Kemarin aku lihat kamu di Instagramnya. Iya, tapi aku nggak tahu apa-apa ibu, aku nggak mau terlibat. Dia cuma orang tuanya, dia pengen ketemu sama anaknya. Ibu tuh pengen tahu Raisa di mana. Tolong ibu ya. Mbak tolong kasih tahu. Mbak tahu di mana Raisa? Kalau aku nggak tahu di mana Raisa sekarang. Masa nggak tahu sih? Loh, kemarin kan 2 minggu yang lalu ada di Instagram. Iya. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong Helen, tolong. Tolong aku pengen Nggak tahu ibu, aku nggak mau terlibat apa-apa. Enggak, ini nggak ada masalah apa-apa kok. Justru kita mau ketemu sama Raisa, Mbak. Helen, tolong. Tolong Helen. Mbak, sebentar dong, Mbak. Tolong Helen. Tunggu dulu, Mbak Helen, sebentar. Tolong ibu. Ini ibunya Raisa Ibu loh. udah 2 bulan ya ketemu Raisa. Tolong ibu Helen. Raisa di mana? Mbak udah tahu ya masalah ini ya? Aku nggak tahu apa-apa. Tahu nggak Raisa itu udah nggak pulang ke rumah udah 2 bulan? Kaget di situ Helen, karena dia selama ini sebagai sahabatnya Raisa tidak pernah mendapatkan curhat dari Raisa, ataupun nggak pernah kalau Raisa ini bilang dia pergi dari rumahnya, nggak bilang sama sekali. Iya. Tahu nggak? Nggak tahu, tapi dia nggak ke kampus udah 2 bulan ini. Hah? Dia nggak kuliah? Iya, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nah, terus Dia tinggal di mana selama ini? Bisa Aku di... juga nggak tahu dia tinggal di mana sekarang. Tunggu, itu pas kamu udah ke acara ulang tahun kamu, itu dia gimana? Dia nggak ngampus juga pas saat itu? ya di Itu Instagram. pas itu ke kafe aku, tempat ulang tahun aku, dia dateng. Sama siapa dia datang? Sama Krisna? Krisna, iya. Siapa ya pacarnya? Nggak tahu kayaknya. Itu teman pacar aku, Mono. Jadi Helen ini waktu ulang tahun memang didatengin sama Raisa. Raisa datang ke tempat dia sama kawannya yang namanya Krishna. Jadi Krisna itu teman pacarnya kamu? Iya. Helen datang, Raisa datang sama Krisna? Iya. Berarti kamu tahu nomor kontaknya Krishna. Udah Bu, aku nggak mau tahu. Enggak, Helen, sebentar dulu Helen. Mbak, sebentar aja Mbak. Tolong dong, ini ibunya loh. Masa kamu tega sih? Kamu gimana kok dipisahin dari ibu kamu 2 bulan? Kamu tahu kan kontaknya Krishna. Tolong bantu ibu ya Helen. Tolong bantu ibu. Aku cuma taunya nomor teleponnya Mono. Dia ada nomor. Ya kan itu Mono pacar kamu. Nomor Iya. teleponnya Krisna dong, sama nomor teleponnya Raisa. Jadi kalau dia. oh gitu. Kamu bantu. Iya. Terima kasih ya. Kos-kosannya di mana? Kos-kosannya di belakang. Kos-kosan siapa Raisa? Kos-kosan Mono. Tapi Ya, kita mungkin ngapain dia- ke kos-kosannya mungkin dia Mono? tahu Itu kan nomornya kos-kosan pacar Krisna. kamu. Tapi dia tahu nomornya Krishna Iya, mungkin aja dia tahu tentang Raisa. Nggak usah langsung Raisanya aja. Raisanya tinggal di mana? Kan kamu pasti Aku nggak tahu di mana dia tinggal. Beneran kamu nggak tahu Iya, Raisa aku nggak di tahu mana? apa-apa Ibu. Mbak sebentar, Beneran, Mbak iya. ini kawannya masa nggak punya sih nomor teleponnya? Iya. Aku nggak ada kontak apa-apa sama dia. Nggak Udah 2 mungkin. bulan dia nggak ke kampus. Masa kamu nggak ada? Kan dia bisa datang ke acara ulang tahun kamu. Iya ya. Itu dia yang nelpon sama aku. Terus itu aja dia ganti nomor. Akhirnya kita coba tanya, kira-kira tahu nggak nomor teleponnya Raisa yang baru? Aku nggak tahu Ibu. Nggak tahu apa-apa. Ibu Krisna, nomor telepon Krisna. bisa menghubunginya gimana caranya? Mungkin bisa minta dengan Mono. Mono ada. Iya. Mono kenal Krishna. Mono kenal. Ya coba ya Mbak ya. Coba siapa tahu dia. Ini Mbak mau nganterin? Ya udah, aku bisa. Aku anterin ke kosannya Mono. Ya, kita minta tolong sama Helen untuk dianterin ke tempatnya Mono, karena Mono ini ada kemungkinan tahu di mana keberadaannya Raisa. Mono itu kan pacarnya Mbak. Iya. Kenapa nggak telepon aja nanya di mana tempatnya Krishna atau Raisa? Oh ya udah, aku telepon. Iya, Mbak punya kan nomor teleponnya pacarnya kan? Punya dong pasti. Nggak aktif lagi.
Afif. Iya. Terus gimana ini? Ya udah langsung aja ke kosan. Dia ada di kosan sekarang. Iya ada. Ya udah kita cari aja ya. Iya. Jadi kita ke sana ya kalau gitu. Pas sampai di tempat kos-kosannya, kita diajak naik ke atas, diketok pintu kos-kosan pacarnya dan ternyata Sayang. 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 Ngapain kamu? Hah? Ngapain? Kamu mabok? Mabok lagi? ini sesuatu yang nggak diduga-duga terjadi. Pacarnya ini keluar dari tempat kos dalam kondisi tidak stabil. Mabok lagi? Gitu? Udah memang kita kenapa sih? Kamu gak sadar-sadar ya? Mabok mulu. Mana handphone lo? Mana? Handphone apa? Handphone, mana? Gak ada handphone. Aku mau minta nomor Krista. Aku minta sekarang. Aku minta. Mas ini lagi butuh mas. Ini lagi butuh. Siapa ini siapa? Ini kamera berapa ini tempat gua? Mas lagi pakai ya? Pakai ya? Bukan bersama ya? Hah? Pakai kan mas? Keluar dari kosan gua ya. Mas, tolong Mas, biarin dong, Ini Mas. penting banget. Kalian siapa ya? Kita dari ATV, iya kita kan mau ngebantuin bayang ini. Tolong. Pergi kalian semua dari kosan gua. Ya. Jangan yang ini. Dengan kondisi belet dan kondisi make dia tiba-tiba kita rocokin. Marah di situ sama kita semuanya. Nggak terima kita diusir di situ. Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Alamat Krisna di mana? Gua nggak tahu. Lu kan temennya Krisna. Gua nggak tahu. Gua nggak peduli dengan urusan Krishna atau siapapun. Gua nggak peduli. Nah di sini Helen tahu kebiasaan dari cowoknya ini. Makanya begitu dia ngeliat cowoknya dan tahu cowoknya megang-megang hidung, ya sambil nenek nafas seperti orang flu, di situ Helen langsung marah dia. Kamu masih juga mabok. Kamu masih juga mabok. Kenapa kamu lakuin ini sama aku? Mana cinta kamu? Iya, demi aku cinta sama kamu. Biar yang kalian tantang lo. Sekarang juga kita putus. Ya. Ya. Iya. Udah, kita putus. Oh, sekarang. Yang bergerak. Hei, kamera apa kalian? Pergi semua kalian. Pergi. Diusir, dimaki-maki dan kita nggak dapat apa-apa di situ. Keesokan harinya kita ditelepon sama Pak David, ya suami dari ibunya Raisa. Suaminya Bubi yang namanya Pak David ini bilang dia mau ikut bantu nyariin anaknya. Janjian sama suaminya kan? Iya. Tuh, Ada. tuh. Oh iya, iya. Oh, itu. Iya, Iya Pak. Iya. Makasih udah Iya, datang. iya. Makasih udah datang. Ya makasih juga Bapak mau bantuin ini berarti Pak ya. Alhamdulillah ya. Pasti peduli sama anak kita. Kan semuanya kan gara-gara kamu juga ini. Oh Udah. iya, salahin terus ya, salahin terus. Lihat dirimu sendiri tuh. Udah Pak, Ibu, udah jangan ribut terus. Ini kalau ribut terus ini nggak akan selesai masalahnya, kasihan Masalahnya dia anaknya. kan perempuan, Mas. Seharusnya kan bukan cepat ibunya yang jaga Oh gitu. gitu. Selama ini kamu di mana memang? Karena Kamu kan juga nggak pernah pulang kan? kerjaan. Kamu Ngurusin ngurusin kerjaan, tapi selingkuhannya tetap. Udah Pak, ini kan sama-sama niatnya pengen mencari anaknya. Ya kalau ribut terus nggak akan ketemu anaknya ini.
Iya, harus mikirin anaknya gimana, kondisi psikologisnya, anaknya tinggal sama siapa, coba. Ibu nggak usah debat-debat. Yaudah gini aja, Mas. Udah baikan dulu, baikan dulu. Baikan dulu, Bu. Sekarang Udah, kita Bu. urusin sama si Raisa aja lah. Urusan kita nanti kita ini dulu, ya. Gimana? Ya. Ya, baikan dulu, baikan Ya, dulu. udah, makanya baikan dulu. Ayo, Bu, ini demi anak kok, Ibu. Yaudah, kita urusin Raisa dulu ya. Kita cari Raisa. Masa apa-apa? Ngomong, Mas. Pada saat mereka saling maaf-maafan, tiba-tiba ada seorang perempuan di situ teriak sekenceng-kencengnya. Kamu masih peluk-peluk istri kamu. Kamu bilang katanya mau cerai. Kamu gimana sih, Mas? anakku. Kamu jangan kamu jadi alasan. Kamu masih peluk istri kamu. Ternyata itu adalah Nita, pacarnya Pak David. Ikut campur selingkuhannya Pak David ini. Nita datang menemuin kita semua dan dia maki-maki Pia. Kamu ngasih dulu, ini Katanya masalah. kamu mau cerai. Kamu bohongin aku, Mas. Ibu ini dari mana kok tiba-tiba nongol? Aku cuma mau ngasih tahu soal Resya, anak kamu, tahu nggak? Kenapa kamu ikut campur rumah tanggaku lagi? Kenapa kamu datang lagi ke sini? Kamu datang ke sini lagi. Kamu lecehkan rumah tanggaku. Ngapain kamu sini? Ini ngomongin aku ya, Mas. Pak, udah Pak. Merasa terdesak yang namanya Nita ini selingkuhannya Pak David ini lari dia sekenceng-kencengnya. Gue berpikir gue harus tanya informasi dari Nita ini. Pasti dia tahu sesuatu. Gue kejar yang namanya Nita ini. Ha! Ibu! Ayo, Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Kaki nggak kenapa, Mas? Ini. Itu dia jauh banget. Ayo kejar dong, Joko itu kemana? Tolong dong. Kelly di situ jatuh ya dan kemudian dia nggak kontrol ya takut kenapa-kenapa akhirnya ditolongin sama tim. Aduh. Tolong dong. Jauh itu Mandala udah duluan. Tolong mobil dong. Aduh sakit banget ini. Nita ini selingkuhannya Pak David ini lari dia sekenceng-kencengnya lewatin metro kemudian masuk lagi ketemu sama Metro Mini dan dia naik Metro Mini. Ibu mau kemana, Ibu? Ibu nggak kasihan apa? Bapak juga bantuin dong. Kalau ibu terus gini kan? Aku sih mau ngasih tahu tentang anak kamu Resya. Oh, Raisa di mana? Aku pernah ketemu dia di sekolah. Aku lihat kamu peluk-peluk sama istri kamu. Kamu tinggal sekali. Kamu di mana? Aku apa istri kamu? Ibu, bapak, maaf ibu bapak, udah jangan ribut terus. Ini tolong bantuin anaknya dulu ibu, bapak, ya. Ini kok ribut masalah pribadi, masalah cerai dan lain sebagainya. Nanti ibu kasihan ini anaknya, gimana? Kasih tahu. Tadi bilang tahu masalah Raisa di mana ibu? Di daerah mana? Di salon apa namanya, Bu? Dia sama siapa Ibu waktu di situ? Sama teman-temannya. Benar Ibu tapi ini kan? Iya Ibu tolong ya dibantu masalah anak Ibu tolong diutamakan kalau anak ya. Ya masalah urusan pribadi nanti selesaikan semuanya baik-baik. Tapi kalau anak diutamakan Ibu ya. Bagaimana? Itu aku mau bantu kamu, Mas. Aku Iya. tahu informasi tentang Aisyah sama kamu. Tapi kamu malah pelukan sama istri kamu. Tapi kan harus dipelukan juga. Ya. Gimana? Mas? Iya Ibu ya. Jadi kalau misalkan ya
Ya saya nggak tahu masalah pribadi kalian berdua. Tolong selesaikan baik-baik Ibu. Kalau bisa anak jangan sampai jadi korban Ibu ya. Ya. Saya ngerti Mas, makanya justru saya mau bantu Mas. Iya. Kasih tahu informasi tentang anak nih kamu. Iya. Iya. Oke kalau gitu Pak ya. Ya saya permisi dulu Ibu ya. Pak ya. Ya makasih ya. Pak depan masjid Pak. Astagfirullahaladzim. Ini lo pinggang sini tadi, kecemplek apa sih tadi? Astagfirullah. Kandungin nenek. Udah bisa. Bangun, bangun. Mana? Yuk. Tar, sakit banget. Bantu Bu, Ibu. Ya. Ayo, lagi. Jack, itu susulin tadi Jack, Mandala Jack, cepet Jack. Enggak apa-apa Pel. Nggak apa-apa, cuma ini banget. Itu ternyata ada bolongan itu loh, tadi gue nggak lihat itu. Iya, aduh. Tadi Joko ngejar kan? Udah ngejar, gue udah suruh pakai motor juga tadi aja, kita susulin deh buruan deh. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Mbak ya. Cewek itu tadi udah tahu kalau misalnya anak saya di mana. Aku nggak mau kalau misalnya dia tuh nggak kekejar. Gimana ini Mbak? Udah ini nggak apa-apa, Bu nggak usah mikirin saya. Ini sekarang kita ngejar, kita gimana harus dapat itu perempuan Bu ya. Urusan rumah tangga orang. Dasar. Pokoknya aku nggak mau tahu Mbak. Pokoknya aku pengen anakku ketemu. Ya Jack, tolong Jack, cepet Jack, semoga Mandala bisa dapat nih. Astagfirullahaladzim. Ibu kenal nggak sih sama perempuan itu? Enggak. Sekali aku nggak kenal, aku benci banget sama dia. Jadi dia memang selingkuhan. Sakit banget. Jadi dia memang selingkuhan suami ibu. Iya. Tapi dia kenal sama anak ibu tapi. Mungkin kenal. Karena kan yang memperkenalkan kan suamiku, bukan aku. Oh jadi suami ibu udah ngenalin. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nggak kenal, nggak mungkin kenal. Aku pengen anakku ketemu Mbak. Iya Bu, iya. Ibu. Ibu Nita ini selingkuhannya Pak David ini bilang dia pernah ngelihat Raisa di sebuah salon yang ada di Jakarta Selatan. Kita langsung menuju ke salon yang dimaksud. Pas kita mau sampai salonnya, kita mau masuk ke dalam, ada seorang perempuan di situ. Ditanya kita ada perlu apa, akhirnya kita jelaskan di situ. Pernah lihat ini nggak ada? Mungkin Nixon datang ke sini namanya Raisa. Iya, yang cewek itu. Kita tunjukin fotonya sama pegawai di salon itu. Dan pegawai salon itu bilang, oh iya Raisa ini memang sering datang ke salon sama seorang cowok. Nih. Raisa ini memang langganan di sini. Oh langganan di sini? Berarti sering kesini ya? Kenal berarti. Oh, masih sering kesini nggak Mbak? Beberapa hari lalu dia kemari sama Om Heru. Om Heru itu umur berapa Ibu? Sekitar 40 atau 45-an lah. Astagfirullah, itu pacarnya Ibu? Iya betul ya, tapi ya memang suka kesini baru. Nggak salah ini Ibu? Iya, jadi baru beberapa hari baru kemarin. Oh, baru beberapa hari lagi kesini? Iya. Awalnya klien kita, Ibu Pia ini nggak percaya atas informasi itu. Akhirnya kita coba desak, kita tanya-tanya lagi sama pegawai yang ada di salon itu. Dan pegawai yang di salon bilang, bener Mas, kalau Mas nggak percaya, nanti saya kasih kartu namanya. Tinggal satu nama. Nah, bisa minta kartu namanya nggak? Apa ya? Ya, ini ibunya Raisa, Mbak. Iya. Yang pacaran sama Heru itu. Sudah 2 bulan nggak pulang ke rumah, Mbak. Nah, tapi ini ibunya. Bener, Mbak. Ini ada foto-foto Ini ada fotonya, coba sama ibunya tunjukin. juga itu. Foto keluarga, foto tunjukin Ibu. Ini foto kita. Oh iya, dan saya Tolong coba ya, saya cari dulu ya. Ya tolong ya Mbak ya. Tolong, Mbak ya. Tolong banget ya. Bentar ya. Iya. Dikasihlah kartu namanya om-om yang biasa nganterin Resa ke salon itu. Terima kasih, Mbak. Coba lihat alamatnya ada. Ada alamat di situ. Pak Heru ya? Iya.
Pondok Bambu ya, Klender ya. Saya boleh minta nomor telepon Mbak? Jadi kalau misalnya Raisa nanti nyalon lagi ke sini, Mbak bisa kabarin saya. Ya, tolong nomor teleponnya Mbak. Dapatlah alamat kantornya. Buru-buru kita menuju ke sana. Kita udah dapat alamatnya. Nanti kita langsung ke sana aja ya. Iya. Ya. Oke, kita langsung ke sana ya. Pas sampai di tempat alamat kantornya Om Heru, baru aja kita turun dari mobil. Ternyata satpamnya bilang, itu Mas Pak Heru baru aja pulang pakai mobil putih. Itu dia orangnya. Ya, ya. Pak kenal sama Pak ini? Pak Heru. Pak Heru. Kayak Pak Heru katanya kerja di sini, Pak. Betul, betul. Baru dia keluar. Baru dia keluar. Buru-buru kita kejar, kita samperin, kita tanyain, kita gedok-gedok pintunya, tapi ternyata nggak dibukain pintu sama sekali. Mobil putih. Ayo itu berarti itu Pak. Oh, wah. Halo. Pak. Mobil mana? Mobil, sebentar. Mobilnya mana? Mobil. Buru-buru kita kejar, kita buntutin. Mobil putih tadi, mobil putih Pak, ingat nggak? Itu Pak, mobil putih itu Pak, iya. Bener loh, itu Pak, nomor polisinya sama ya? Tadinya mau kita potong mobilnya, tapi ternyata mobil kita kejebak macet dan mobil putih itu menghilang dari kita semuanya. Mana ini? Kita sampai kehilangan jejak. Padahal udah sedikit lagi kita ketemu. Terus nggak ada ini hilang Pak? Udah Nggak dapat dong? jejak, coba kemana ya? Plat nomornya dapat nggak? Dapat Pak. Dapat ya? Coba nanti dicek ya. Ini bisa sambil ditelepon nih, nomor teleponnya. Coba telepon dong. Bentar. Mana? Ini udah nih, HP benar. Iya, benar. Wah, sibuk nomornya. Kita nggak dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita break pencarian. Nah, keesokan harinya setelah tim coba cari informasi, akhirnya tim menemukan alamat tempatnya Krisna. Krisna ini kerja di sebuah distro. Iya. Ayo, Om. Permisi. Krisna, ada yang namanya Kris gak? Oh, ini dia. Oh, Krisna. Kenapa? Kok lama sih kamu tuh teleponnya? Saya juga baru gimana kontaknya Raisa masih ada di kamu? Ya, ini kan lu tahu semuanya. Lu kan temannya terakhir, katanya lu nganterin dia waktu acara ulang tahunnya Helen kan? Iya, tapi Nah, dia terus? kan pernah saya antar pas antar dia nangis. Nangis kenapa Kok jadi dia? nangis? Kenapa dia? Dia nangis, katanya nggak kuat masih kat bapak sama ibu. Katanya bapak sama tante ini suka bertengkar. Astagfirullahaladzim. Lu jadi gara-gara suka bertengkar bapak sama ibu. Akhirnya Dia nggak betah di rumah. Raisa ini pergi dari rumah. Iya. Krisna di situ kita desak di mana keberadaannya Raisa. Tuh bapak sama ibu harus paham masalah ini ibu. Terus apa lagi nih? Dia selama ini apa? Masih kuliah nggak, kerja nggak? Iya. Nggak tahu sih, tapi dia pernah bilang katanya tinggal sama omnya gitu. Sama Om. Saya juga nggak tahu. Om siapa? Krisna bilang omnya ini, tapi omnya mana? Nggak mau ngasih jawaban. Kita desak dia, kita tekan dia sampai akhirnya teman-temannya datang. Om siapa? Bapak yang sopan dong. Om siapa? Bapak yang sopan. Oke. Iya. Kamu jawab. Iya, Om siapa? Kamu Dapat. Sama ini santai. Ini karyawan saya, ada apa di sini? Saya mau nanya tentang anak saya. Kenapa anaknya? Gini loh mas, Iya. gini. Ini masnya ini terakhir tuh nganterin anaknya. Nah, anaknya tuh udah 2 bulan nggak pulang ke rumah, makanya dia khawatir nih orang tuanya. Mas coba jelasin dong, ini omnya siapa, tinggalnya di mana Saya gitu nggak loh. tahu, Pak. Kenapa kamu nggak tahu? Kamu tadi kan terakhir yang nganter kan kamu. Dia Udah.
Krisna ngasih tahu alamat rumahnya om-om yang selama ini bantuin Raisa, nolongin Raisa. Siapa om itu coba? Bukan, Om Sa. Ayo. Iya, kita pergi habis ini. Kita pergi setelah ini. Kita cuma butuh alamatnya. Udah dapat alamat ya? Iya, langsung. Ayo. Buru-buru kita datang ke tempat alamat yang dikasih sama Krisna. Nah, pas kita datang ke sana, baru saja kita sampai alamat rumah yang dikasih sama Krisna. Belum kita turun dari mobil, kita lagi ngintai, tiba-tiba ada mobil putih yang dipakai sama Om Heru datang menuju ke rumah itu. Ini kan rumahnya nih, punya saudara di sini nggak? Nggak ada di sini. Nah maksudnya ini apa ini kalau om-om ini? Ah, ada mobil ya? Siapa itu? Kayak kenal mobil itu? Iya, yang tadi tadi dikejar kayak di kantor itu ya. Itu Mobil putih itu buka pintu dan keluarlah seorang perempuan di situ, buru-buru lari masuk ke dalam rumah dan dia ribut sama seseorang di situ. Mobil yang kejar tadi kok yang keluar perempuan? Siapa perempuan yang pakai mobilnya Om Heru itu? Marah sama siapa di dalam rumah? Buru-buru kita turun dari mobil, kita samperin. Astagfirullahaladzim. Kamera. Astagfirullahaladzim. Kamera. Istrinya Om Heru langsung keluar dari mobil, dia ngelihat ada Raisa anak umur 20 tahunan di situ, ya. Lagi tinggal sama suaminya, marah dari situ. Pak David, bapaknya Raisa marah di situ, kita ribut di situ. Kita mobil. Udah, bos. Kenapa Bapak begitu? Lepas. Kamu gak ingat anak istri ya? gua tuh nggak awas kau. Awas lo. Awas kau. Selama ini kamu Nggak apa-apa. Ya kamu nggak apa-apa ya. Kalian berdua. Mama sama Papa selalu pentingin kebahagiaan kalian sendiri. Kalian bisa demi kebahagiaan kalian sendiri. Kalian gak pentingin aku. Ya, sekali lagi anak itu bisa menjadi korban gara-gara orang tua yang tidak pernah peduli tentang keluarga. Kalau orang tua ribut sendiri, yang orang tua mementingkan diri sendiri, cuma mementingkan pekerjaan, akhirnya apa? Anaknya jadi terlantar. Kalau anak jadi terlantar, akhirnya apa? Kalau anak jadi terlantar, akhirnya apa? Dia mencari kebahagiaan di luar. Ya. Tapi alhamdulillah di sini Raisa
masih bisa bertemu kembali dengan orang tuanya, masih berharap orang tuanya bisa berkumpul lagi. Ya mudah-mudahan ini awal mereka bisa membina rumah tangga kembali yang sakinah mawaddah warahmah. Ya sudah, ini tugas kita sudah selesai. Kita akan coba membantu